Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi induksi matematika mengenai prinsip dari induksi matematika. Selamat menyaksikan. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian deduktif untuk membuktikan pernyataan matematika benar atau salah. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, bukan untuk menurunkan suatu formula. Pembuktian induksi matematika diawali dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang umum. Prinsip induksi matematika. Pembuktian rumus atau sifat Sn, nah Sn di sini maksudnya penjumlahan suku ke n, berlaku untuk semua bilangan asli. Dengan induksi matematika dapat dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, langkah yang pertama, tunjukkan bahwa rumus Sn benar untuk n sama dengan 1. Nah, nanti kita akan mensubstitusikan nilai n-nya itu dengan bilangan asli. Misalkan di sini bilangan aslinya 1 atau S1 itu benar. Yang kedua, tunjukkan bahwa jika rumus Sn benar untuk n sama dengan K, dan rumus Sn juga benar untuk n sama dengan K plus 1. Nah, nanti kita akan mensubstitusikan nilai n-nya menjadi K, kemudian nilai n-nya juga menjadi K plus 1. Nah, kita akan membuktikan itu benar. Nah, untuk membuktikan benarnya atau salah, kita akan membuktikan bahwa ruas yang sebelah kanan itu sama dengan ruas yang sebelah kiri. Oke, lanjut ke contoh soal. Contohnya di sini, buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Berlaku untuk setiap n bilangan asli. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan induksi matematika. Kita gunakan prinsip dari induksi matematika. Nah, prinsip dari induksi matematika, buktikan bahwa Sn itu benar untuk n sama dengan 1, n sama dengan K, dan n sama dengan K plus 1. Untuk penyelesaiannya, tadi kita punya 1 tambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, kita akan buktikan n-nya sama dengan 1. Nah, ini n di sini boleh bilangan asli apa aja ya, mau 1, 2, dan seterusnya. Misalkan di sini untuk n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1, maka nilai n di sini kita substitusikan dengan 1. Maka 2n jadi 2 kali 1. Kemudian n kuadrat ini jadi 1 kuadrat. Maka 2 dikali 1 adalah 2. Dikurangi 1, 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Maka ruas kanan dan kirinya sama dengan 1. Berarti ruas kanan kirinya itu sama. Maka dia terbukti benar untuk n sama dengan 1. Kemudian kita akan membuktikan bahwa n sama dengan K itu benar. Nah, ini untuk n sama dengan K, kita substitusikan nilai n-nya menjadi K. Maka menjadi 1 ditambah 5 ditambah dan seterusnya. Nah, ini menjadi 2k-1 sama dengan K kuadrat. Oke, pernyataan untuk n sama dengan K kita anggap benar. Langkah selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa n sama dengan K plus 1. Nah, kita akan mensubstitusikan nilai n-nya sama dengan K plus 1. Kita melanjutkan langkah sebelumnya, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2k-1, kemudian ditambah 2n-1. Nah, n-nya kita ganti dengan K plus 1, maka 2 dikali K plus 1 dikurang 1 sama dengan n kuadrat. N kuadratnya menjadi K plus 1 kuadrat. Kita tulis. Nah, tadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya ditambah 2 kali 1. Nah, ini kan dia nilainya sama dengan
K kuadrat. Maka pada 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2 1 nilainya bisa kita tulis dengan K kuadrat. Kita rubah menjadi K kuadrat ditambah 2 dikali K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan, hitung menjadi K kuadrat ditambah 2 dikali K, 2K. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 1. Maka K kuadrat plus 2K plus 2 dikurang 1. Kemudian K plus 1 kuadrat itu sama dengan K plus 1 dikali K plus 1. Hasilnya K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian, ini yang bisa kita jumlahkan adalah 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 adalah plus 1. Maka K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Hasilnya sama. Maka ruas dan kanan kirinya itu sama. Atau bisa kita rubah K kuadrat plus 2K plus 1 itu kan sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka terbukti ruas kanan dan kirinya memiliki nilai yang sama. Sehingga dapat disimpulkan N sama dengan 1 itu benar, N sama dengan K itu benar, dan N sama dengan K plus 1 itu benar. Maka terbukti bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat berlaku untuk setiap n bilangan asli. Kemudian, contoh yang kedua, dengan induksi matematika, buktikan bahwa 7 pangkat n ditambah 5 habis dibagi 2, berlaku untuk setiap n bilangan asli. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan gunakan prinsip induksi matematika, yaitu kita akan membuktikan Sn benar untuk n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Nah, penyelesaiannya, kita punya soal 7 pangkat n ditambah 5. Nah, langkah yang pertama untuk n sama dengan 1. Nah, n di sini boleh 1, 2, atau 3, dan seterusnya, asalkan dia bilangan asli. Misalkan ini n-nya sama dengan 1 ya. Maka kita substitusikan nilai n-nya sama dengan 1. Menjadi 7 pangkat 1 ditambah 5. 7 pangkat 1, 7. Tambah 5, hasilnya 12. 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Hasilnya 6 kan. Maka karena 12 habis dibagi 2, kesimpulannya jadi rumus benar untuk n sama dengan 1. Jadi dia terbukti. Kemudian kita akan membuktikan langkah yang kedua untuk n sama dengan k. Nah, andaikan Sn benar untuk n sama dengan k, maka diperoleh, nah ini 7 pangkat n, kita ganti n-nya sama dengan k menjadi 7 pangkat k ditambah 5. Nah, 7 pangkat k ditambah 5, andaikan benar ya, dia habis dibagi 2. Maka 7 pangkat k ditambah 5 dibagi 2. Nah, misalkan habis dibagi 2 ini, kita andaikan 2P. Maka nilainya menjadi 7 pangkat k ditambah 5 sama dengan 2P. Nah, 2P ini, P-nya apa? P-nya dengan P untuk semua bilangan asli. Kita akan mencari nilai dari 7 pangkat K. Nah, nilai dari 7 pangkat K, maka kita akan ansalasikan positif 5 ini ke ruas yang sebelahnya. Menjadi min, maka 7 pangkat K itu sama dengan 2P min 5. Ini ya, positif jadi negatif. Nah, ini kita andaikan benar. 7 pangkat K sama dengan 2P min 5. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Langkahnya itu untuk n sama dengan K plus 1. Maka kita substitusikan nilai n-nya sama dengan K plus 1. Maka 7 pangkat K plus 1 ditambah 5. Nah, 7 pangkat K plus 1 itu bisa kita uraikan lagi menjadi
7 pangkat K dan 7 pangkat 1. Kemudian ditambah dengan 5. Sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat K ditambah 5. 7 pangkat 1 hasilnya 7. Dikali 7 pangkat K hasilnya. Nah ini ya, kembali lagi ke langkah sebelumnya. Bahwa 7 pangkat K itu sama dengan 2P min 5. Maka kita nilainya kita ganti menjadi 2P min 5. Maka sama dengan 7 dikali 2P min 5 ditambah 5. Nih ya, 2P min 5 dikali dengan 7 ditambah 5. Kita kalikan terlebih dahulu. 7 dikali 2P hasilnya 14P. 7 dikali min 5 hasilnya min 35 ditambah 5. Maka sama dengan 14P min 35 ditambah dengan 5. Kemudian min 35 ditambah 5 hasilnya min 30. Sama dengan 14P min 30. Nah, 14P itu bisa nggak dibagi 2? Bisa ya, 14P dibagi 2, 7P. Min 30 dibagi 2 hasilnya min 15. Nah, maka kita tulis sama dengan 2 dikali 7P min 15. Maka dia terbukti habis dibagi 2. Nah, untuk N sama dengan 1, N sama dengan K, N sama dengan K plus 1, dia terbukti benar. Maka kesimpulannya, terbukti bahwa 7 pangkat N ditambah 5 habis dibagi 2 berlaku untuk setiap N bilangan asli. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Kalian bisa mencari sumber-sumber lain atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan induksi matematika, biar menambah wawasan kalian dan lebih memahami materi kali ini. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, tapi jangan lupa di-subscribe ya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.